Senior, siapa orang itu, dan apa tujuan menangkapmu di sini? Tanya Chu Feng. Kami tidak tahu siapa yang menangkap kami. Kami hanya tahu bahwa dia seorang wanita. Dia terlalu kuat. Aku khawatir dia bukan orang di zaman sekarang. Dan aku berkata, meskipun roh dunia kaisar ada di sini, salah satu wilayahnya, tetapi tempat ini telah dihancurkan. Orang yang menangkap kita ingin menggunakan kekuatan nafas naga khusus dari klan nafas naga kita untuk membantu memperbaiki wilayah kaisar roh dunia. Long Mok Xiao dikatakan. Senior, pernahkah kamu melihat wanita itu? Tanya Chu Feng. Tidak, orang itu tidak muncul sama sekali, kata Long Mok Xiao. Bolehkah saya pergi setelah memperbaikinya? Chu Feng bertanya lagi. Dia mengatakan bahwa setelah perbaikan, formasi pengikat pada kita akan dicabut dan kita bisa meninggalkan tempat ini, kata Long Mok Xiao. Tidak apa-apa, kata Chu Feng. Memang baik-baik saja, tapi tidak sesederhana itu. Karena tidak mudah untuk memperbaikinya, kata Long Mok Xiao. Senior, mengapa kamu mencariku? Tanya Chu Feng. Jika kamu melihat gadis itu, Mu Cheng, biarkan dia berbicara denganmu, kata Long Mok Xiao. Kemudian, setelah Long Mok Xiao berjalan lama, dia akhirnya keluar dari ruang ajaib ini. Saat mereka melewati ruang penghalang, segala sesuatu di depan mereka mulai mempengaruhi mata dan hati Chu Feng dan Ziling. Apa yang Anda lihat di depan mata Anda sungguh luar biasa. Itu begitu megah, bahkan Ziling membuka mulutnya karena terkejut, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak naik ke udara dan mengamati dengan cermat dari ketinggian. Yang melayang di langit bukanlah burung, melainkan naga raksasa yang panjangnya ratusan ribu meter. Hutan di sini, gunung dan sungai di sini, bahkan lekukan sungai. Istana di sini, dan bahkan semua bangunannya berbentuk naga. Sungguh luar biasa dan indah. Bahkan dunia dipenuhi dengan energi maskulin yang sangat kuat, yaitu nafas naga. Tapi ini salah. Justru karena saya tahu itu palsu maka saya kagum. Karena yang palsu terlihat terlalu mirip. Chu Feng akhirnya tahu kenapa dia menginginkan bantuan dari klan nafas naga, lagi pula klan nafas naga juga dianggap sebagai keturunan klan naga. Namun, seperti yang dikatakan Long Mok Xiao, beberapa bangunan dan banyak tempat di sini telah hancur. Sulit untuk memperbaikinya karena semua yang ada di sini diatur oleh Qin Jiu. Teknik penghalangnya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai Chu Feng dan yang lainnya sekarang. Dan Chu Feng melihat bahwa tempat ini tidak diatur begitu saja oleh Qin Jiu, tetapi diatur dengan cermat. Oleh karena itu, setelah dihancurkan, tentu tidak mudah untuk memperbaikinya, setidaknya jika Chu Feng ingin membantu memperbaikinya, dia tidak bisa. Bukankah itu spektakuler? Long Mok Xiao memandang Chu Feng dan Ziling sambil tersenyum. Sebagai seorang spiritualis dunia naga sejati, dia juga sangat terkejut dengan dunia di depannya. Meski sangat frustasi terjebak di sini. Tapi hal itu tidak mempengaruhinya, dan dia mengagumi metode Kaisar Jieling. Spektakuler, jawab Chu Feng dan Ziling serempak. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Kaisar Roh Dunia Qin Jiu, jadi itu normal, kata Long Mok Xiao. Senior, bagaimana cara memperbaikinya? Tanya Chu Feng. Berdasarkan pengamatannya, dia merasa terlalu sulit untuk memperbaikinya. Bahkan jika Long Mok Xiao adalah naga sejati kelas 8, saya khawatir akan sulit melakukannya. Di sini, ada formasi perbaikan. Hanya saja formasi perbaikan ini juga rusak, dan kekuatan yang terkumpul di dalamnya telah dilepaskan. Jadi kita membutuhkan kekuatan nafas naga dari klan nafas naga kita. Kami mengintegrasikan kekuatan nafas naga ke dalamnya, Long Mok Xiao menjelaskan. Lalu kenapa tidak ada tanda-tanda perbaikan? Chu Feng bertanya lagi. Dia tahu bahwa itu sudah lama rusak,
dan seharusnya sudah rusak di zaman kuno. Dari zaman kuno hingga sekarang, di sungai waktu yang luas. Benda-benda yang rusak ini tetap mempertahankan tampilan aslinya tanpa ada bekas perbaikan. Formasi ini juga rusak dan perlu diisi sebelum dapat beroperasi. Menurut perkiraan kami, dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun bagi 30.000 anggota klan Nafas Naga kami untuk berintegrasi ke dalam Nafas Naga siang dan malam. Ya, bagaimana mungkin kita tidak beristirahat? Yang telah kita integrasikan adalah Nafas Naga, jadi biasanya dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun untuk meninggalkan tempat ini, kata Long Moxiao. Sampai jumpa. Chu Feng dan Ziling akhirnya tahu mengapa klan Longqi harus meninggalkan tempat ini meskipun ada risikonya. Di bawah kepemimpinan Long Moxiao, Chu Feng segera tiba di lautan luas. Lautan luas ini cukup istimewa, dan di kedalaman laut terdapat bayangan naga yang melayang-layang, yang sebenarnya adalah sebuah formasi. Sekilas Chu Feng tahu bahwa itu adalah formasi perbaikan yang disebutkan Long Moxiao. Sungai tersebar di seluruh dunia dan akhirnya mengalir ke lautan luas ini. Oleh karena itu, jika kekuatan di lautan luas ini dilepaskan, maka dapat menembus seluruh dunia. Formasi perbaikan juga memiliki mata formasi. Ada banyak sosok yang duduk bersila di mata formasi, mereka semua adalah anggota klan Nafas Naga, mereka terus-menerus melepaskan kekuatan Nafas Naga dan menyatu ke dalam mata formasi. Oleh karena itu, mereka semua terlihat buruk, karena pekerjaan ini menyita waktu mereka sendiri, sehingga tentu saja lebih berat dan mereka harus menanggung beban tersebut. Tapi ada sekelompok orang lain di udara. Dia juga anggota klan Nafas Naga. Mereka tidak memasuki mata formasi dan bergabung ke dalam Nafas Naga. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatan penghalang dan membangun formasi teleportasi. Formasi teleportasi ini diatur dengan sangat hati-hati, dan digunakan untuk mengaktifkan formasi teleportasi dari terowongan teleportasi. Selain itu, formasi teleportasi dapat dihubungkan ke formasi perbaikan, tetapi saat ini belum sepenuhnya terhubung. Alasan mengapa formasi teleportasi ini dibangun di sini adalah karena mereka juga berencana menggunakan sebagian dari kekuatan formasi perbaikan ini. Dan Chu Feng mengamati bahwa formasi teleportasi hampir selesai. Semua orang merasakan aura Chu Feng dan mereka bertiga, tidak peduli di mata formasi di laut. Mereka masih menyiapkan formasi. Semua anggota klan Nafas Naga mengangkat kepala dan melihat mereka bertiga. Salah satu dari mereka, seorang wanita parubaya yang selama ini memegangi mata formasi dan masih memiliki pesona, adalah orang pertama yang berdiri. Saat dia berdiri, yang lain juga ikut berdiri. Lanjutkan, kata wanita itu. Setelah mendengar ini, orang-orang itu duduk bersila. Pada saat ini, wanita itu bangkit di udara dan mendatangi Chu Feng, menyapanya dengan senyuman. Dan senyumannya terlihat semakin indah. Dan meninggalkan formasi di laut, Chu Feng juga bisa melihat bahwa sosok wanita itu sangat seksi. Meski terlihat parubaya, ia memiliki pesona unik yang tidak dimiliki gadis muda. Chu Feng, akhirnya aku bertemu denganmu. Perkenalkan dirimu, namaku Long Mucheng, kata wanita itu. Salam untuk senior Long, Chu Feng dan Ziling memberi hormat pada saat bersamaan. Sebenarnya, ketika kamu dan aku bertemu, kita seharusnya membuat banyak kemajuan, tetapi nasib tidak datang terakhir kali. Tidak lama setelah kamu memecahkan papan catur naga sejati, aku kembali ke Paviliun Kuan, dan kamu terjadi untuk pergi saat itu. Tidak akan lama. Aku akan mengirim seseorang untuk mencarimu nanti, tapi aku tidak memikirkannya, tapi kamu tidak dapat ditemukan, kata Long Mucheng. Senior, mengapa kamu mencari saya? Chu Feng langsung ke pokok permasalahan. Memang ada sesuatu yang kami memerlukan bantuanmu. Hanya saja kamu tidak dapat membantu kami saat ini.
Tetapi, aku mendengar kepala spiritualis dunia memberitahumu tentangmu. Aku tidak mengira kamu akan begitu, sangat luar biasa. Dia adalah putra dari gadis Jieranxing itu. Setelah mendengar ini, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Senior, apakah kamu kenal ibuku? Kami telah bertemu beberapa kali, dan aku sangat mengagumi ibumu banyak, jadi kita punya sedikit persahabatan. Jadi, jangan bilang kalau aku, klan Nafas Naga, mungkin membutuhkan bantuanmu di masa depan. Itu hanya hubunganku dengan kamu ibu. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk bertanya, tapi aku, naga jika Mu Cheng bisa melakukannya, dia pasti tidak akan menolak. Selain itu, ini adalah hadiah pertemuan. Pastikan menerimanya. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan malu untuk meminta bantuanmu di masa depan." Saat Long Mucheng berbicara, dia menyerahkan tas Qiankun kepada Chu Feng. "Senior, bisakah kamu memberitahuku dulu bantuan apa yang kamu perlukan dariku?" tanya Chu Feng. "Bantu klan Nafas Naga menjadi lebih kuat. Ini tentu bukan tugas yang mudah, tapi ini bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan sendiri. Kita perlu mencari orang lain," kata Long Mucheng. "Orang lain? Siapa itu?" tanya Chu Feng. "Jika Anda bisa, Anda dapat membantu kami mencarinya." Saat Long Mucheng berbicara, dia mengeluarkan sebuah manik dan menyerahkannya kepada Chu Feng. "Orang yang bisa membuat manik ini bersinar," kata Long Mucheng. Chu Feng mengambil manik itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang harus saya lakukan untuk membuatnya bersinar?" Karena setelah melihatnya, dia tidak tahu cara mengaktifkan manik itu. Dalam jarak puluhan juta meter. Selama orang yang tepat muncul dalam jarak puluhan juta meter dari manik ini, manik itu akan menyala. Namun, puluhan juta meter adalah cakupan area maksimum. Dengan cakupan area ini, mencoba menemukan orang ini di dunia seni bela diri yang luas ini sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Itulah mengapa kita belum melakukannya, belum menemukannya, kata Long Mucheng. "Kamu akan selalu menemukannya." Chu Feng menerima manik itu. "Ambil ini juga." Long Mucheng menyerahkan tas Qiankun kepada Chu Feng lagi, dan menambahkan, "Jangan stres, ini hanya hadiah ucapan selamat. Ketika kamu membutuhkan bantuan, kamu dapat menolaknya. Itu tergantung pada ibumu. Demi diriku sendiri, aku tidak bisa memaksamu melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Tetapi menurutku kamu harus bersedia membantuku dalam hal ini, karena setelah masalah ini selesai, aku akan tetap bersyukur." "Terima kasih banyak, Senior." Chu Feng mengambil tas Qiankun dan langsung bertanya, "Senior, bolehkah saya mengunjungi tempat ini? Meskipun ini adalah dunia formasi, ini sangat besar." Chu Feng mengikuti Long Moxiao sepanjang jalan dan langsung datang ke sini, melewatkan banyak pemandangan. Tentu saja, Chu Feng juga punya tujuannya sendiri. Ini adalah wilayah yang dibuat oleh Qin Jiu sendiri, dan Chu Feng ingin melihat apakah dia dapat mengetahui sesuatu tentangnya. Tentu saja, Long Mucheng mengangguk. Setelah itu, Chu Feng mengunjungi dan menemukan bahwa tempat ini bukanlah wilayah yang sederhana. Dalam pandangan Chu Feng, tempat ini dibangun dengan hati-hati, tapi bukan hanya demi keindahan. Setiap tautan memiliki arti yang unik, namun Chu Feng tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. Chu Feng telah mengamati di sini selama lebih dari 10 hari. Karena dia ingin memahami arti tata letak di sini, dan juga ingin melihat apakah dia bisa membantu orang-orang klan Nafas Naga keluar dari sini secepat mungkin. Dia akhirnya mengerti. "Saya mengerti." Chu Feng tiba-tiba menghela nafas. "Apakah kamu akhirnya melihatnya?" Ziling, yang berdiri di samping Chu Feng, juga langsung bertanya. Saat ini, dia mengikuti Chu Feng kemanapun dia pergi, dan dia juga tahu bahwa Chu Feng ingin melihat tata letak tempat ini.
Meskipun dia tidak bisa membantu Chu Feng, dia ingin menemaninya. Tempat ini secara khusus dibangun oleh Master Qin Jiu untuk menerobos alam tertentu. Ini adalah tempat retretnya, tempat retret yang khusus dibangun untuk terobosan. Menurut pendapat saya, dia seharusnya juga berhasil menerobos. Dan karena terobosan ini sangat penting, kami secara khusus memesan tempat ini. Kata Chu Feng. Apa yang aku katakan, teman kecil, seolah-olah aku belum mengatakannya. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa, dan ternyata itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan janggut-janggut. Orang tua ini mirip dengan Long Mok Xiao. Setelah hari-hari ini, Chu Feng juga memiliki pemahaman tentang klan Long Qi. Chu Feng mengetahui bahwa lelaki tua kurus ini bernama Long Mo Chuan. Dia juga seorang spiritualis dunia naga sejati, dan wilayahnya sama dengan Long Mok Xiao, mencapai naga sejati tingkat 8. Yang paling penting adalah dia adalah saudara kandung Long Mok Xiao. Dia juga orang yang bersaing dengan Long Mok Xiao untuk menjadi pemimpin spiritualis dunia. Meskipun dia kalah, itu hanyalah kekalahan yang disesalkan, teknik penghalangnya sebenarnya tidak lebih buruk dari Long Mok Xiao. Tuan Mo Chuan, apa maksudnya ini? Tanya Chu Feng. Penjelasan Anda sama dengan tidak ada penjelasan, karena tidak masuk akal. Anda bilang Qin Jiu mengatur tempat ini untuk menerobos. Apakah Anda punya bukti? Long Mo Chuan bertanya. Tidak, kata Chu Feng. Faktanya, dia melakukannya, karena ketika dia melihat melalui tempat ini, Chu Feng juga memahami esensi dari tempat ini. Bahkan Chu Feng sudah tahu bagaimana membantu klan nafas naga. Tapi sama seperti Chu Feng, jawaban sederhananya adalah apa yang diharapkan Long Mo Chuan. Oleh karena itu, senyuman di wajah Long Mo Chuan menjadi semakin tebal, senyuman yang mengejek. Lalu bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan saudaraku Chu Feng itu salah? Ziling balik bertanya. Dia tahu bahwa status pihak lain itu transenden, dan kekuatannya juga transenden. Tapi Ziling tidak tahan jika ada yang meremehkan Chu Feng. Saya tidak perlu membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu salah, karena tanpa bukti, tidak ada yang akan berpikir bahwa apa yang dia katakan itu benar. Putra Jieran Xing, darah raja, nama-nama ini memang luar biasa. Tapi aku ingin menasihati, Chu teman kecil Feng, jangan terikat dengan nama palsu ini. Tidak perlu memamerkan pengetahuan yang tidak berguna. Tidak perlu mengarang misteri dan mengarang kebohongan secara berurutan untuk mempertahankan reputasi palsu ini, kata Long Mo Chuan. Mengapa kamu mengatakan bahwa saudaraku Chu Feng berbohong? Ziling marah dan nadanya galak. Namun, Chu Feng menahan Ziling. Dibandingkan dengan Ziling, Chu Feng tidak mau bernalar sama sekali, dan dia juga meremehkannya. Di matanya, Long Mo Chuan saat ini bukanlah naga sejati kelas 8 yang kuat, melainkan seorang lelaki tua yang bodoh. Menghadapi orang tua yang menggonggong, Chu Feng tentu saja tidak akan marah. Namun, Long Mo Chuan tidak marah dengan penampilan garang Ziling. Sebaliknya, dia menjawab. Saya telah mengamati tempat ini sejak lama. Ini hanya wilayah biasa. Mungkinkah aku, naga sejati kelas 8 spiritualis dunia, apakah aku tidak sebaik Chu? Apakah teman kecil Feng adalah spiritualis dunia berjubah dewa? Kata-kata inilah yang dipikirkan Long Mo Chuan. Justru karena dia tidak melihat apapun. Jadi dia tidak percaya bahwa Chu Feng bisa melihat apapun. Tidak peduli seberapa bagus jubah dewa itu tidak bisa lebih baik dari spiritualis dunia naga yang sebenarnya, dan ini juga termasuk kemampuan observasi. Ini adalah gagasan yang mengakar di dunia. Namun perkataan Ziling selanjutnya membuat Long Mo Chuan tercengang.